Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Allah bagi waktu untuk kita berjumpa lagi dalam video berikut ini. Kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita akan beristighfar biar Allah mudahkan ilmu-ilmu yang masuk kepada hati kita. Oke, istighfar kita mulai. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, macam terasa segar kan? Karena kita sudah beristighfar. Alhamdulillah, hari ini Ustazah mengajak anak-anak semua buat buka Al-Quran. Itu Al-Quran halaman 545. Kenapa? Karena hari ini kita mau bacakan surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ini surah ke-59 dalam Al-Quran. Oke, mari dibukakan. Setelah dibukakan, kita akan bacakan ayat 22 sampai 24. Oke, siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Nah, Ustazah jelaskan dulu artinya. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Ustazah akan bacakan ayat ke-23. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan, yang Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, kita lihat artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang menjagakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi setelah kita baca ini surah Al-Hasyr ini, kita mau tahu apa sebab nih surah yang tadi dibacakan nih Allah turunkan. Jadi sebabnya ada cerita. Jadi ada pada masa ini Nabi di Madinah, masanya itu sudah 4 tahun
ke Madinah. Sudah 4 tahun Nabi berada di Madinah. Jadi di sana ada kelompok yang namanya Bani Nadir. Bani Nadir nih orang yang munafik, nah, orang yang munafik. Bani Nadir nih dia buat mengganggu kaum muslimin di sana. Berperang, suka berperang dia di sana. Jadi pada suatu ketika tuh Rasulullah mendatangi Bani ini. Rasulullah berdakwah kepada Bani ini. Setelah Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengajak Bani ini untuk beriman kepada Allah. Jadi Bani ini setelah mendengar dakwahnya Rasulullah, Bani ini berjanji akan mengikuti apa yang ajaran Rasulullah, mengikuti dan berjanji tidak akan memerangi orang muslimin di sana. Nah, setelah berjanji ini, orang itu sudah semakin dekat dengan Rasulullah. Ditambah lagi pada suatu hari ini setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu, dalam perang Badar itu Rasulullah pasukan kaum muslimin ini mengalami kemenangan, kan? Nah, di saat kemenangan malah orang Bani Nazir ini bilang, demi Allah, katanya orang Bani Nazir ini, demi Allah, sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang diterangkan di dalam kitab Taurat. Nah, orang Bani ini semakin semangat dengan ajaran Rasulullah, semakin yakin, nah kan? Semakin yakin. Namun, setelah terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud ini Nabi mengalami, kaum muslimin ini mengalami kekalahan. Nah, di saat kekalahan ini, Bani yang tadi sudah kuat imannya, sudah ikut Rasulullah, rupanya Bani ini tambah melanggar perjanjiannya, tidak lagi menyetujui perjanjian yang pernah dibuat dengan Rasulullah. Nah, di saat perjanjian itu dia mengingkari, dia memutuskan, dia mengadakan permusuhan dengan Rasulullah, maka turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Turunkan ayat yang kita bacakan tadi. Jadi di sini maksudnya, ketika orang di sana imannya sudah kuat, terus imannya ini ragu-ragu, betul nggak ya Rasulullah sampaikan? Kayaknya nggak betul ini, makanya dia ragu-ragu. Malah si Bani Nazir ini mengajak lagi kaum muslimin untuk ikut kafir dengan dia. Nah, makanya Allah turunkan surah Al-Hasyr ini untuk mengusir kaum Bani Nadir ini, mengusir dari kota Madinah. Nah, karena itu di sini dengan ayat yang kita bacakan tadi, di sini Allah menguatkan iman orang-orang muslimin yang ada di Madinah untuk kenal dengan Allah. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Allah yang Maha Ghaib. Artinya tadi yang dijelaskan tadi, ghaib itu kita tidak bisa lihat, tapi kita merasakan. Tapi kita merasakan kenyataannya yang bisa kita lihat itu dari khuluqinya, dari ciptaannya, dari apa yang Allah ciptakan, itulah kita lihat dari situ. Nah, setelah itu kaum muslimin ini semakin kuat lagi imannya. Jadi di sini di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, terutama nih ayat 22, 23, 24, di sini Allah menjelaskan, menguatkan dengan sifatnya Allah, yaitu yang namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dimaksudkan tadi ada berapa sayang? Yang kita bacakan ada berapa coba? Yang tadi, yang pertama tadi ada Huwa Rahman Rahim. Nah, jadi kita hari ini akan belajar kepada Asmaul Husna. Nah, kita juga yang pada masa ini kita juga tambah kuat, tambah mengenal Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Tadi yang dibacakan dalam ayat itu banyak sifatnya, banyak asmanya, tapi yang kita belajar hari ini adalah Ar-Rahman. Apa yang kita belajar hari ini? Ar-Rahman. Terus Ar-Rahim dan Al-Malik. Nah, namun sebelum kita bahaskan lebih
Ustazah mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang menjadi tujuan kita? Kenapa mesti kita belajar ini? Yang menjadi tujuan kita yang pertama hari ini adalah supaya Ananda lebih mengenal Allah melalui sifatnya, lebih mengenal Allah, lebih merasa kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Dan satu lagi adalah kita lebih kuat imannya dengan memahami makna dan sifat Allah yang akan dipelajari hari ini. Oke? Baiklah. Pertama sekali nih kita Ustazah masuk kepada materi. Materi pertama adalah tentang Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman ini? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Atau boleh juga kita diartikan dengan pemurah. Apa makna pemurah itu? Apa makna pengasih itu? Ananda punya tangan tangan kanan, ayo angkat tangan kanannya. Nah, angkat tangan kanan. Perhatikan dalam satu tangan ini berapa jari? Mari hitung, bantu Ustazah hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, satu jari, satu tangan, 5 jari Allah kasih. Allah kasih karena Allah sifatnya tadi pengasih. Berarti Allah kasih tangan dengan 5 jari. Coba hitung lagi sebelah kiri. Sebelah kiri berapa tangan jari yang Allah kasih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jari. Ini bukti Allah itu Allah pengasih, Allah kasih. Allah kasih, Allah pemurah. Allah nggak ada perhitungan kepada kita. Allah kasih terus apa yang kita perlukan. Nah, bagaimana cara kita? Kenapa Allah kasih ini? Kenapa Allah kasih? Bukan tangan saja sayang, tetapi mata. Bukan satu mata, tetapi 2 mata. Nah, hidung yang bisa kita berhidup itu namanya Allah kasih dengan kita. Mulut lagi, dalam mulut lengkap, gigi, lidah, macam-macam nih untuk kita mampu ngomong, mampu mengunyah. Nah kan, semuanya Allah persiapkan, Allah kasih untuk kita. Jadi kita lihat kasihnya Allah, itu Allah yang kasih. Nah, karena Allah sudah kasih dengan kita, Allah lengkapi lagi sayangnya dengan kita. Kenapa Allah kasih ini? Karena Allah kasih dengan sayang dengan kita. Apa bukti sayang? Allah pengasih sudah kasih tangan. Tapi mana Allah sayang dengan kita? Allah sayang dengan kita ketika Allah kasih tangan ini. Saat kita misalnya kita gatal kena digigit nyamuk, kita pukul kan nyamuknya, gatal. Siapa yang garuk? Siapa yang garuk gatal badan kita nih? Tangan. Itu buktinya Allah sayang dengan kita. Saat kita garuk dengan tangan, itu tanda Allah sayang kepada kita. Bila tak ada tangan nih, bila tak ada sayang Allah, siapa yang bisa garuk? Siapa? Nah, macam-macam kan, tidak hanya tangan. Misalnya mata, sayang Allah dengan kita. Kita bisa melihat, terutama masih kecil nih kita suka ngaji, lihat dengan mata. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Bila nggak ada sayang Allah, bagaimana cara kita melihat? Ada kawan, punya kawan yang matanya tidak terang, matanya nggak nampak, matanya yang buta. Kita terpikir nggak sayang bagaimana Allah sayang kita? Allah ciptakan kita dengan sempurna. Coba sekarang sayang Allah, coba semuanya pegang pipinya. Pegang pipi, apa kata dengan Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah bagi cantik dan sempurna muka ini. Nah, itu tanda Allah sayang dengan kita. Nah, ketika kita lihat kaki, apa kita bilang? Terima kasih ya Allah, Allah sudah bagi kaki tidak cacat, sempurna buat kami. Kita ucapkan itu tanda Allah kasih, Allah sayang dengan kita. Nah, kita boleh dengan contoh lain. Contoh lainnya, Ananda boleh lihat gambar ini. Gambar siapa nih? Ini kita contohkan dengan keluarga. Nah, dalam keluarga kita punya abi, punya umi. Itu Allah kasih. Kenapa Allah kasih dengan kita umi dan abi? Karena Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah kasih umi,
yang jadi ustazah di rumah, Allah kasih abi yang jadi ustaz buat kita di rumah. Lagi ngajarin ngaji, namanya apa? Ustaz dan ustazah kan? Ngajarin itu tanda Allah sayang dengan kita. Ya Allah, ternyata Allah kasih bukan kita saja, Allah kasih lagi teman hidup kita nih di rumah, adik. Allah kasih, Allah sayang. Biar kita punya kan, Allah kasih juga adik kita. Jadi saat kita belajar, kita juga punya kawan saat belajar. Yaitu adik, saling berbagi dan kasih sayang. Nah, selanjutnya boleh kita lihat juga dengan ini, dengan gambar selanjutnya. Yang tadi gambar yang ada Abi dengan Umi. Ini lengkap lagi, punya kakek, punya nenek. Siapa yang kasih ini? Siapa yang kasih ini? Allah yang kasih, karena Allah punya sifat kasih, pengasih, sifat pengasih. Sifat pengasih itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sifat yang sayang itu Ar-Rahim. Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Sekarang kita berada di dalam sehat. Sehat ini siapa yang kasih? Siapa yang kasih sehat ini? Allah, karena Allah punya sifat kasih. Allah kasih kita sehat, terus Allah sayang dengan kita sampai kita tetap sehat walaupun dalam keadaan ini corona kan. Sehat juga kita. Ini bukti tanda Allah memiliki sifat kasih dan sayang dengan kita. Nah, selanjutnya Ustazah mau sampaikan bukti kasih sayang Allah. Bukti kasih sayang Allah, Ananda boleh buka Al-Quran sayang. Buka Al-Quran, buka. Lihat di surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, di permulaannya itu ada Allah sebutkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu maksudnya? Kalau bahasa kita, Allah sayang, Allah kasih, Allah sayang. Kadang-kadang kita nggak memahami. Kadang-kadang kita tidak memahami apa makna kasih, apa makna sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasih sama kita, Allah sayang sama kita. Itu maknanya. Nah, kita lihat kepada ayat selanjutnya ada namanya Al-Baqarah. Di setiap surah Al-Baqarah juga Allah mulai dengan menyebutkan Allah sayang, Allah kasih, Allah sayang dengan kita. Maju lagi kepada surah Al-Imran. Di surah Al-Imran juga Allah sebutkan lagi Allah kasih, Allah sayang dengan kita. Jadi dalam Al-Quran ini jumlah surahnya ada 114 surah. Jumlah 114 surah. Di setiap surah itu Allah kasih tahu, Allah bagi tahu dengan kita bahwa Allah itu kasih kita, Allah itu sayang dengan kita. Itu kecuali satu surah aja yang Allah nggak bilang itu. Surah apakah itu? Surah yang Allah nggak bilangkan kasih dan sayang dengan kita itu dalam surah At-Taubah. Kenapa Ustazah ya nggak dibilang kasih sayang dengan kita surah itu? Karena di dalam surah itu Allah banyak menceritakan tentang masalah perang, tentang masalah azab, siksaan Allah. Di dalam surah itulah yang tidak dibilang kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kalau kita sering dengar-dengar di luar sana, bila ada ustazah aja bilang sayang untuk Ananda, senang apa? Senang kan? Nah, begitu juga kayak mana hari ini kita hadirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Macam orang bilang dengan kita saat ini. Allah kasih dengan kita, Allah sayang dengan kita. Bagaimana caranya? Sedikit aja orang dunia ini bilang sayang, macam-macam kita buat dengan orang. Kita nak balas dia dengan baik, kan? Kita nak balas dia dengan baik. Misalnya nih, kawan kita, Abang Azam tidak bawa pensil. Abang Azam dibagikan dengan Abang Khalis. Pensil dibagikan. Apa ucapkan? Terima kasih Abang Khalis, ya kan? Tapi di saat Allah bagikan semuanya kenikmatan kepada kita, apa kita ucapkan? Apa kita sekedar ucapkan? Kadang-kadang kita ucapkan Alhamdulillah. Itu kan
kita ucapkan alhamdulillah. Itu tanda kita mensyukuri Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kasih yang sudah dibagikan dengan kita, kasih dan sayang. Oke, selanjutnya ada Al-Malik. Ada Al-Malik yang tadi Ustazah jelaskan nih. Apa nih makna Al-Khaliq? Al-Malik. Al-Malik maknanya adalah maha merajai. Jadi di dunia ini sayang banyak raja-raja. Misal nih di Arab, siapa raja Arab? Raja Salman kan, yang baik hati, pemurah juga ya kan? Raja Salman nih. Di Malaysia juga ada raja. Di tempat-tempat ada juga yang masih kerajaannya, masih pemerintahannya berupa kerajaan, ada rajanya. Tapi itu rajanya tempat-tempat tertentu saja. Al-Malik ini adalah rajanya manusia yang menguasai manusia, yang mengatur semua manusia. Siapa rajanya? Al-Malik. Al-Malik. Semua raja-raja itu cuma ini, Allah maha merajai, Al-Malik. Jadi kita harus ingat, kita harus kuat imannya bahwa siapa saja yang berkuasa ini bukanlah raja, tapi Allah lah raja manusia. Di dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan bahwa Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ketika nanti akhir dunia ini, yang menguasai hari-hari pembalasan siapa? Allah. Di dalam surah Al-Mulk juga Allah sebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Itulah yang maknanya dengan raja. Pernah jadi raja di rumah Ananda? Apa makna raja di rumah? Bila siap makan dilayani, piring pun nggak sanggup bawa. No, tak boleh ya. Bukan sifat itu yang kita contohi ya. Bila kita malas, semua dilayani bumi. Nggak boleh lagi, kita dah besar. Jangan jadi raja lagi. Raja-raja semuanya adalah, segala raja hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini, jadi Ananda nanti boleh buat tugas. Ananda buatkan video contoh kasih sayang Allah yang sudah Ananda rasakan. Contohnya amanah. Nanti ditampilkan contoh kasih sayang yang Ananda buat dengan orang tua Ananda di rumah. Difoto, dikirimkan ke Ustazah. Contoh tampilan kasih sayang Allah, kasih sayang Allah di rumah. Difotokan, dikirimkan kepada Ustazah ya. Selanjutnya Ustazah akan simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, bahwa yang kita belajar hari ini adalah Asmaul Husna, sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah itu banyak lagi. Berapa jumlahnya? Semua ada 99. Kenapa 99? Kalau konten mau 100 kan? Tapi nama Allah ini, Allah suka dengan yang ganjil. Makanya sering sholat witir, Allah suka dengan yang ganjil. Makanya 99. Namun pada hari ini kita belajarnya cuma 3 sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim kasih sayang, Al-Malik Maharaja. Oke? Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi sebagai penutupnya, Ustazah punya cerita. Jadi pada kenal Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat penat, sangat memikirkan umatnya, sangat sibuk. Rasulullah sangat sibuk dalam kesehariannya. Tapi saat Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah pegangkan tangan Hasan. Pegangkan tangan Hasan dengan tangan kanan. Rasulullah pegangkan Husain radhiyallahu anhu dengan tangan kiri. Rasulullah letakkan di pahanya kanan Hasan radhiyallahu anhu, dan Rasulullah letakkan Husain di paha kiri.
Rasulullah cium keduanya. Habis itu Rasulullah pelukan Ali. Siapa Ali? Menantunya sekalian anak angkatnya kan? Oke. Rasulullah rangkulkan peluk Sayyidina Ali radhiyallahu an, diciumnya. Rasulullah juga merangkul Fatimah dengan tangan sebelah kanan, sebelah kanan, memeluk dan menciumnya. Terus Rasulullah berdoa, ya Allah, saya sangat sayang kepada keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Oke, Ananda di rumah pernah dicontoh kasih sayang dengan orang tua di rumah? Tentu pernah, malah sering. Alhamdulillah. Jadi bila nanti ada keluarga kita yang belum praktekkan yang dicontohkan Rasulullah dalam rumah seperti yang Ustaz sebutkan, jadi boleh dicontohkan seperti ini, atau nanti yang belum ada boleh doanya, ya Allah, saya sangat sayang dengan keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Oke, Ananda semuanya hari ini sekian dulu. Semoga hari ini pelajaran yang Ustazah sampaikan ini bermakna, bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup pelajaran kita dengan ucapkan hamdalah hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.